Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD215 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15600 plus Black revisi kedua, produksi 26 Agustus tahun 2021. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 349,8 mm. Ukuran magnet 156 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 147 mm. Ketebalan gasket 8,5 mm. Ukuran terluarnya 384 mm. Dan ukuran antara baut 372,3 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 250 watt. Program power 500 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gue bahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 42 sampai 3850 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 98 dB. Ukuran voice coilnya 60,5 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 42 Hz, DCR 5,2 ohm, GTS 0,56, Cache 0,6, GMS 8,77, MMS 78,3 gram, GMS 0,18 mm per Newton, BL 13,4 Tesla meter, fast 171,7 liter, efisiensi 2,09%, SD 824,5 cm persegi, dan Xmax 5,6 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya ini sekitar 70. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 250 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya 500 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Kemudian untuk titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 55 Hz dan untuk atasnya di 110 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 125 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 131 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa saja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan,
hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi 51 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 56 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 163 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 176 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 250 Watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 15,2 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 6,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 44 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 185 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 860 mili, kemudian lebarnya 1100 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Untuk port, ini ukurannya adalah 110 dikali 110 mili. Kemudian untuk tekukan yang ini ukurannya 319 mili. Dan ukurannya tentu sama dengan tekukan yang satunya. Dan fungsinya di sini sebagai pengontrol volume internal untuk menjaga keseimbangan antara ruang resonansi utama dengan ruang resonansi kedua. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 770 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranannya akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 181 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 70 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 110 mili. Untuk dinding belakangnya, ini juga menggunakan dua lapis. Selain bertujuan untuk memperkuat dinding belakang, ini karena pemasangan speakernya juga dari bagian belakang ini. Untuk ukurannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 400 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil yang ini. Sementara ukuran dari bibir depan sampai ke sudut ini ukurannya adalah 48 mili. Kemudian bukaan port ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah
240 mili. Kemudian di sini ditambahkan sekat yang bertujuan untuk menambahkan estetika dari box speakernya. Jadi ini sifatnya hanya opsional aja. Jadi boleh ditambahkan dan boleh juga dilewatkan. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk keseluruhannya kurang lebih seperti ini. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXD215 khususnya untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15600 plus black revisi kedua. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.